Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ukuran penyebaran data, kemiringan dan keruncingan data, mata kuliah statistika, jurusan ilmu komputer. Sebelum ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ananda Dwi Pratama dan dua teman saya yaitu Yuniati dan Rohis Maulidin. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Yang pertama ada pengertian dari statistika, yaitu cabang ilmu yang mempelajari bagaimana mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data. Dengan kata lain, statistika menjadi alat untuk melakukan suatu riset. Selanjutnya ada statistika deskriptif, yaitu metode yang berkaitan dengan pengumpulan atau penyajian data hingga memberi informasi yang berguna dan dapat dimengerti oleh setiap orang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rohis Maulidin. Dispersi data. Penyebaran data atau dispersi data adalah ukuran penyebaran suatu kelompok data terhadap pusat data. Ukuran dispersi yang sering digunakan dalam penelitian ialah jangkauan atau range, simpangan rata-rata atau mean deviation, variasi atau variansi, dan deviasi baku atau standard deviation. Kegunaan dispersi data. Kegunaan ukuran penyebaran antara lain sebagai berikut. A. Ukuran penyebaran dapat digunakan untuk menentukan apakah nilai rata-ratanya benar-benar representatif atau tidak. Apabila suatu kelompok data mempunyai penyebaran yang tidak sama terhadap nilai rata-ratanya, maka dikatakan bahwa nilai rata-rata tersebut tidak representatif. B. Ukuran penyebaran dapat dilakukan untuk mengendalikan terhadap variabilitas data. C. Ukuran penyebaran dapat membantu penggunaan ukuran statistika, misalnya dalam pengujian hipotesis, apakah dua sampel berasal dari populasi yang sama atau tidak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yuniati. Selanjutnya ada pengertian dari kemiringan dan keruncingan data. Kemiringan adalah derajat atau ukuran dari ketidaksimetrisan suatu distribusi data. Kemiringan distribusi data ada 3 jenis, yaitu simetris. Data ini menunjukkan letak nilai rata-rata hitung, median, dan modus berhimpit atau berkisaran di satu titik. Kedua, miring ke kanan, yaitu mempunyai nilai modus paling kecil dan rata-rata hitung paling besar. Kiri, mempunyai nilai modus paling besar dan rata-rata hitung paling kecil. Selanjutnya, keruncingan. Dalam statistika, kurtosis atau keruncingan merupakan derajat atau ukuran tinggi rendahnya puncak suatu distribusi data terhadap distribusi normalnya data. Keruncingan distribusi data ada 3 jenis, yaitu leptokurtis, puncaknya relatif tinggi. Kedua, mesokurtis, puncaknya normal. Dan yang ketiga, platykurtis, puncaknya terlalu rendah dan terlalu mendatar. Berikut merupakan contoh pengaplikasian keruncingan dan kemiringan data. Berikut ini, saya mengambil data dari sebuah penjualan sweater hoodie di sebuah toko Tanah Abang dalam 100 mata. Maka mari kita hitung kemiringan dan keruncingannya data tersebut di Excel. Nah, data tersebut telah kami pindahkan ke dalam Excel dengan urutan ke bawah seperti ini. Untuk mencari kemiringan atau squeeness, ini cukup mudah. Kita tinggal menggunakan fungsi dari Excel, yaitu Q, lalu kita plot data tersebut. Dan enter. Maka hasil dari kemiringan atau squeeness-nya kita dapat
0,436906,353. Selanjutnya, untuk mencari keruncingan atau kurtosis. Rumusnya cukup mudah sama seperti tadi, sama dengan kita gunakan rumus Kurt. Seperti ini. Lalu kita blok kembali datanya. Lalu kita enter. Nah, maka ketemu hasilnya min 1,21098077. Selanjutnya akan dilanjut oleh Karahus Maulidin. Selanjutnya kita akan menampilkan data dengan menggunakan data analis. Pertama kita masuk ke menu data, lalu ke menu data analis, lalu pilih deskriptif statistik dan klik OK. Kemudian input ranknya kita pilih di A2 dari nilai pertama, lalu sampai ke A100 yang terakhirnya. Dan output ranknya kita pilih untuk menaruh tabelnya di H2. Selanjutnya kita checklist. Ya, selanjutnya kita checklist sama summary statistik. Lalu klik OK. Di situ ada hasil kurtosis dan skewness yang hasilnya sama seperti yang dari sudah dibahas oleh Niat. Menggunakan rumus Excel dan data analisis. Sekarang mari kita coba menggunakan rumus manualnya. Yang pertama kita cari skewness atau pemberian. Jadi pertama kita tentukan dulu N, yaitu ada 100 jumlah datanya. Yang kedua itu rata-ratanya. Yang kedua average. Dan kita blok datanya. Kalau termasuk ketemu, kita cari standar deviasinya. Caranya, kita gunakan rumus SPD. Lalu kita blok. Nah, setelah ketemu jumlah data, rata-rata data deviasinya, sekarang kita masukkan ke dalam rumus. Sebelum itu, kita tambah dulu di sini tabel. Kita cari dulu X dikurang X itu rata-rata ya, angka 3. Dan sebenarnya membuat X kurang X pangkat 4. Jadi yang pangkat 4 ini untuk kurtosis, yang pangkat 3 ini untuk skewness. Berarti ya. Kemudian ini dikurang rata-rata kita kunci pangkat 3. Ada ketentuan hasilnya ditambah garis ke bawah. Jangan lupa kita bakal
Oke. Selanjutnya kita buat dulu ya untuk kurtosisnya. Ini caranya sama. Kalau pertemuan buka kurung datanya dikurang rata-rata, kita kunci lagi, lalu angkat 4, enter. Kita tarik lagi ke bawah, jangan lupa kita jumlah juga. Nah, setelah itu mari kita hitung. Jadi yang akan saya kita beda itu sisi sebelah kiri dulu ya. Itu sama dengan N dibagi yang pertama sisi kirinya kita hitung N dibagi buka kurung N dikurang 1 dikurung dikali buka kurung N lagi dikurang 2 yang ditutup kurung enggak. Ya, sebelah kiri kita sudah temukan. Lalu kita hitung hasil sebelah kanan. Sama dengan total X kurang X pangkat 3 tadi ini kita bagi standar deviasinya pangkatkan 3. Enter. Ya, sudah ketemu. Dan jadi hasil dari dengan atau minusnya sama dengan hasil sebelah kiri kita kali dengan hasil sebelah kanan. Nah, maka hasilnya ini dah. Hasilnya sama dengan hasilnya yang dirumus dan dengan yang dianalisis. Oke, itu untuk pengiriman. Lalu sekarang kita akan hitung enkriptasi. Sepertinya sama seperti tadi kita tentukan nilai N, rata-rata, standar deviasi dengan tadi X dikurangi X kurang kali 4. Oke. Caranya, yang pertama saya akan menjumlahkan dulu hasil kiri eta, yaitu dengan N dikali N tambah 1 dikali lagi dengan jumlah dari X square pangkat 4. Mantap. Nah, setelah ketemu hasilnya, lalu kita hitung bagian kanan atas. Itu sama dengan 3 dikali N dikurang 1 kuadrat.
Ya, sudah ketemu. Lalu kita hitung bagian kiri bawahnya. Sama dengan N minus 1 dikali N minus 2, N minus 2 dikali N minus 3 dikali lagi standar deviasi pangkat 4. Oke, selanjutnya kita hitung di bagian kanan bawah. Sama dengan N minus 2 dikali N minus 3. Kita enter. Nah, jika sudah ketemu seperti ini, maka sekarang kita bagi. Kita bagi dengan hasil ini, kita bagi bawahnya. Enter. Nah, ini kita sama ya. Hasil atas, kita bagi hasil bawah. Oke, nah, untuk hasil dari keloncingan atau kurtosisnya itu sama dengan hasil dari sebelah kiri kita kurang hasil sebelah kanan. Nah, maka ketemu hasilnya min 1,21098%. Sama ya, seperti dengan hasil dari rumus Excel-nya. Juga sama dengan data analisisnya. Jadi seperti itu cara menghitung kemiringan dan keloncingan menggunakan rumus Excel seperti ini dan menggunakan manual seperti saya praktekkan dan menggunakan data analisis juga. Nah, selanjutnya akan Lanjutkan menghitung menggunakan SPSS. Apakah hitungan yang tadi di Excel sama atau tidak? Buka dulu SPSS-nya. Ini aplikasi SPSS-nya. Kemudian data yang tadi di Excel yang udah diurutin ke bawah ini kita copy. Masukkan di sini, di copy paste saja. Ini sudah diurutkan. Datanya ada 100, lalu kita ke analis. Lalu ke deskriptif statistik dan ke frekuensis. Di sini jangan lupa, tadinya kan ada di sebelah sini. Jangan lupa tanda panahnya ini kita klik, nanti akan muncul di sebelah sini. Lalu kita klik statistik. Nah, yang pertama kita cari itu adalah skewness-nya atau kemiringannya. Skewness-nya, lalu ini di checklist, lalu klik continue, lalu klik OK. Dan hasil dari skewness-nya adalah ini. Di sini hasil skewness-nya 0,436906. Kita cocokkan apa yang tadi di Excel itu sama atau tidak. Nah, ini hitungan Excel-nya ya. Berarti sama. Kalau hitungan dari data analisisnya ini skewness-nya 0,436906. Berarti sama ya. Lalu
Sekarang kita yang kurtosisnya atau keruncingannya. Masih sama, yaitu analis, deskriptif statistik, lalu frekuensis, dan ini jangan lupa tanda panahnya, lalu ke statistik. Lalu yang squeeness atau kemiringannya kita hilangkan checklistnya, dan yang kurtosis atau keruncingannya kita checklist. Lalu klik continue, lalu oke. Nah, untuk hasil dari kurtosisnya, ini adalah min 1,210981. Kita cocokkan min 1,210981. Sama ya. Lalu kita coba ke yang data analisisnya. Nah, ini hasilnya. Jadi yang di output yang di SPSS ini berhasil atau perhitungannya sama dengan yang perhitungan di Excel. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom chat WhatsApp grup. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.